Oh, luar biasa. Kita kan nggak monyos. Aduh. Oke guys, welcome back my channel di Ramonyos ya teman-teman. Masih kembali lagi bersama saya di bagasi di Mas channel Ramonyos. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel ini dapat berkembang untuk yang lebih baik dan supaya selalu konsisten menghibur kalian semuanya ya teman-teman. Walaupun videonya kurang menarik, setidaknya dapat mata kalian terlirik. Oke teman-teman, di video kali ini kita nggak ada apa-apa ya guys. Kemarin-kemarin sudah kita udah bangun tidur, bajunya tetap sama, walaupun sama, yang penting sama-sama suka. Aku dan kamu, I love you, anjay. Kita minum dulu guys. Minum teh biar otak kita tenang, gak sepaneng. Iya bra, yola seorang. Aduh, sebelumnya saya minta maaf ya guys, kendaraannya ramai guys. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah dukung channel ini, walaupun seperti ini alangkah apa adanya. Berarti ya teman-teman. Kotor guys. Oke. Kita akan membahas tentang cerita-cerita yang mungkin kurang monyos ataupun tidak monyos sama sekali ya teman-teman. Nggak ada faedahnya, oke. Daripada kita memikirkan dia, daripada kita memikirkan dia dengan hal yang tidak baik, lebih baik kita memikirkan tentang diri kita dengan hal yang baik dan positif untuk membuat dan menghibur kalian semuanya, walaupun dengan video seperti ini ya teman-teman, tanpa editan dan hanyalah opening yang kurang monyos. Kita akan bercerita tentang pengalaman saya sekolah mungkin ya. Ya ini untuk dokumentasi saya sehari-hari ya guys. Nanti untuk kedepannya kalau sudah mencapai target, kita akan buat konten-konten yang lebih menarik untuk menghibur kalian semuanya ya teman-teman. Kita akan bermain. Suara saya habis capek guys. Karena kan kemarin saya habis usung kayak angkat-angkat berat guys. Jadi walaupun capek tetap menghibur kalian ya, meskipun badan saya agak kurang enak. Dikarenakan bukan sampai ini guys, tapi untuk bahwasanya saya di hari ini itu capek ya, seperti itu teman-teman. Kita berawal dari masa SD dulu guys. Masa SD dulu saya berjalan di kemana-mana, saya pasti akan berjalan di sekolah, berjalan semuanya berjalan. Dan selalu bersyukur ya kan, berjalan ke sana ke sini, habis itu main-main sama teman-teman, selalu kena hukuman dikarenakan tambeng itu kayak kurang manut ya guys. Lalu habis itu langsung ya ke SMP ya, ke SMP kan. SMP saya kan dekat dari rumah ya, itu saya sering main-main ke tingkat kan, lagi di tahap pembangunan ya intinya. Itu saya main-main di atas buat cerita-cerita, wifian, bahkan menyelang waktu di atas bangunan tersebut. Bahkan bangunnya tersebut saya bermain, kaki saya bergelantungan di pinggiran, kawan orang-orang di bawah takut kalau jatuh. Bahasanya memang bahaya sih, itu kalian jangan ditiru ya. Itu kan yang namanya bangunan yang baru dibangun pasti kan di atasnya kan pasti ada siku seperti ini tanpa ada pembatas ya teman-teman. Dan saya sudah terbiasa ke hal-hal tersebut. Bahwasanya main-main di tempat itu sudah biasa. Tapi kalau orang-orang yang mungkin takut dengan ketinggian, mungkin ya rasanya ingin jatuh aja. Seperti itu. Jadi di situ tempat saya sembunyi untuk mungkin membuat waktu supaya sedikit refresh, supaya tidak ada pelajaran, nggak dicari guru gitu. Tapi kalau pas dicari kan bisa tinggal berangkat ke gedungnya di sini, di tempat mainnya.
nggak jauh. Jadi dikenakan satu gedung seperti itu teman-teman. Nah, dan saya dulu pernah mengajak teman saya untuk bobol. Jadi tempat rumah ini adalah tempat dimana saya berkumpul untuk membobol apa bahasa nganunya itu, untuk menghindari untuk pelajaran seperti itu ya. Sekelaannya itu sangatlah dekat dari rumah saya ya. Ini ceritanya seperti ini tempat ini SMP ya, maaf ada bau obat di sini. Ini SMP ya. Itu SMP saya itu berada di depan, ya kan, di depan rumah saya pas, dan rumah saya di depan SMP. Nah itu rumah saya tempatnya untuk sebentar, bawa obat guys, gak fokus guys, obat semprot bahaya. Nah itu malah main di sini, sering bolos di sini. Nah jadi saya selalu berbuat baik. Kalian jangan bolos ke rumah, jangan sering-sering bolos, harus sering-sering konsisten masuk ke sekolah supaya kalian dapat menjadi orang yang baik. Tapi kalau di bocah Jawa kan orangnya kayak gini ya, orang bocah Jawa. Alah nyaplo rek yang bolos sambo yen sekolah-sekolah ngono lho, malah bangane nang nganu kenaan guru kena hukuman ngono. Bang kesel dhewe mas sekolah wong penak ngono. Bocah Jawa seperti itu ya, guys. Kan aku orangnya kenyeh gitu. Dan habis itu bareng-bareng berangkat, dan setelah saya bilang itu jarang sekali untuk bolos, selalu manut semuanya itu. Dan mungkin waktu nakalnya itu cuma waktu 5 bulan atau 4 bulanan, enggak lama guys. Habis itu jadi orang yang baik sekolah dan menjadi murid yang diprioritaskan, guys. Jadi murid yang terbaik seperti itu ya teman-teman. Maksudnya satu angkatan mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, maksudnya adik kelasku, aku dengan kakak kelasku. Aku kan pas di kelas 2 nya itu. Seperti itu teman-teman. Ya seperti itulah cerita sekolah saya. Tapi saya di SMP belum tidak tahu dunia percintaan, jadi saya ya enjoy menikmati plong gitu. Semua dirangkul dengan baik dengan teman-teman, gak ada permusuhan ataupun apa. Tidak ada kata sakit hati, iri, cemburu. Kalau ingin ada rasa ya mungkin belum saatnya ya, mungkin di usia seperti itu ya. Dikarenakan di usia sekolah itu dimana usia kita untuk fokus belajar dan fokus untuk menuntut ilmu, ya kan. Sekolah itu seperti itu. Tapi kalau setelah lulus bagaimana kita mencari jati diri kita, baik itu dari segi finansial, pasangan dan semuanya untuk kesiapan untuk ke depan. Tapi kalau ketika sudah lulus di usia yang lajang ataupun muda, setidaknya cukup hanya untuk pengalaman dulu, jangan mengenal percintaan, ya kan. Ya bukan gimana ya, saya juga mengenal percintaan ya setelah lulus ini. Ya setidaknya sedikit mengurangi dunia percintaan. Supaya kita fokus untuk menggapai impian kita ataupun keinginan kita ataupun kebahagiaan kita. Jadi bahagia itu bukan hanya dengan uang, cewek ataupun cinta. Bahagia itu cukup dengan bagaimana cara kita membahagiakan diri kita sendiri. Kalau diri kita sudah bahagia, maka kemungkinan kita dapat membahagiakan orang lain. Karena apa? Dengan orang bahagia kan pikiran itu tenang, perasaan tuh damai, seperti itu. Jadi mungkin aura kita ataupun cara kita berbicara itu dapat menjadikan dia menjadi mereka ya, teman-teman kita menjadi orang yang humble juga asik gitu. Tidak seperti itulah makanya. Dan jadi buat mungkin ada orang satu ini yang menonton ya, mungkin ya, janganlah kalian membenci satu sama lain. Ketika ada masalah ataupun masalah cepat selesaikan, jangan cuma membuat memperpanjang masalah. Langsung datang, ya kan? Kalau rumahnya mampu untuk dijangkau, cukup datang, selesaikan langsung, jangan di media sosial. Dikenakan kalau diselesaikan di media sosial, endingnya cuma
hanyalah membuat kita semakin penasaran, semakin menjadi-jadi. Karena apa? Media sosial itu tidak menjawab kita secara langsung. Biasa saja kita telepon ataupun video call, ya kan? Itu dapat menjadi di off kan, dimatiin, itu sudah hilang. Tapi kalau kita langsung, ya kan? Maksudnya kalau masalah diselesaikan langsung dengan baik-baik, ya, langsung di empat mata, mungkin masalah itu akan ada jawabannya dan pasti temu jawabannya. Entah itu jawabannya itu baik, kita akan gimana, kita kurang tahu bagaimana cara kita menyelesaikannya masalah tersebut. Jadi kalau di media sosial itu rentan guys, rentannya kenapa? Dengan kan kita kalau chat dengan ketikan baper ataupun kebawa perasaan, ya dari dengan PC kadang kita belum selesai ngomong sudah dimatiin. Nah seperti itu. Jadi kalau cara menyelesaikannya bukan dengan langsung dengan media sosial, tetapi dengan kalau bisa, kalau rumahnya terjangkau, itu bukan terjangkau, bisa lah terjangkau dengan rumah kita langsung selesaikan langsung. Tapi kalau jauh ataupun sudah lebih baik live video call atau telepon. Seperti itu teman-teman, selesaikan dengan baik-baik, jangan saling menyakiti ataupun tersakiti. Dikarenakan kalau menyakiti dan tersakiti itu adalah man to man, adalah 1 banding 1, sama-sama. Yang tersakiti akan mungkin merasa dirinya tersakiti. Kalau yang menyakiti akan mendapatkan salah satu bala. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang menyakiti, jika yang menyakiti berminta maaf ataupun berusaha menjalin hubungan seperti sedia kala, mungkin kurang mungkin sulit ya. Tetapi kalau berusaha itu setelah berusaha disia-siakan ataupun tidak dianggap ya itulah batas usaha kalian, itu sudah cukup. Dikarenakan itu membalas semua kesalahanmu, semoga dapat membalas semua kesalahanmu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau merasa tersakiti ataupun menyakiti, haruslah sama-sama menyikapi dengan hal yang baik. Seperti itu teman-teman. Jadi walaupun saya bangun tidur omong saya jeribet nggak jelas, pertama sekolah tiba-tiba kok masalah ya seperti itulah. Jadi kita harus tetaplah menjadi pribadi yang baik supaya menjadi orang yang terbaik. Oke, videonya sampai sini saja ya. Wah, sudah ngantuk saya sebenarnya, mau tidur lagi. Saya akhiri. Saya Bagaslir, ramainya channel. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang sudah dukung, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang sudah share, saya ucapkan terima kasih. Dan beribu-ribu terima kasih buat kalian semuanya yang sudah mendukung channel ini. Dan saya akhiri, saya Bagaslir, ramainya, bye bye.